Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jamaah Duyufur Rahmah, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap layar. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat haji dan umroh diantaranya ada 5. Yang pertama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat merdeka. Yang kelima istitoah. Yang pertama Islam. Mengapa diwajibkan? Harus syaratnya beragama Islam. Di antaranya kita harus memenuhi persyaratan yang cukup wajib, yaitu Islam. Karena ini syarat yang harus ditempuh. Tidak bisa sembarangan orang masuk ke Arab, masuk ke Mekah, ke Madinah dengan di luar agama Islam. Bukan diskriminasi, tapi ini sebagai aturan syariat. Karena tidak sembarangan orang bisa masuk ke negara Mekah dan Madinah, khususnya negara haram. Yang kedua, persyaratannya adalah baligh. Batasan baligh dalam fikih diterangkan untuk perempuan yang sudah haid atau umur 15 tahunan. Kalau laki-laki yang sudah mimpi, ya, mimpi keluar air mani, itu kalau secara fikihnya. Terus yang ketiga berakal sehat. Berakal sehat artinya dia ketika diajak ngobrol, ketika mendengarkan, ketika melihat itu dalam keadaan normal. Sehat bukan hanya sehat jasmani dan hanya harus wajib, hanya tentu saja rohaninya harus. Antara sehat jasmani dan rohani itu harus sehat, harus seimbang. Yang keempat yaitu merdeka. Merdeka diantaranya orang yang bukan budak. Kalau untuk zaman sekarang mungkin nggak ada lagi. Zaman dulu masih ada. Mungkin ini dianggap tidak perlu untuk zaman sekarang. Tapi kalau jika masih ada, itu harus diselesaikan dulu supaya orang tersebut bisa merdeka, ya. Yang kelima istitoah, mampu. Sekarang mampu bukan hanya tentang uang, tapi istitoah tentang sehat. Karena seseorang ketika punya uang tapi tidak istitoah sehatnya, itu tidak bisa melunasi, tidak bisa berangkat. Oleh karena itu untuk khususnya 2024 pemberangkatannya itu diawali dengan istitoah sehat. Setelah istitoah sehat, tentunya ada surat dari Dinas Kesehatan menyatakan dia sehat, istitoah, dan langsung ke sistem. Setelah sistem itu dinyatakan sehat, langsung ke bank. Di bank itu dicek, itu ternyata istitoah, langsung bisa melunasi. Itu tentang syarat haji. Dan umroh sama saja. Yang selanjutnya rukun haji. Apa itu rukun haji? Yaitu rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Ada berapa rukun haji? Rukun haji diantaranya di sini ada 6. Yang pertama ihram, niat. Dengan bacaan niat niat ihram, ya,
Tapi sebelum niat itu pakai ihram dulu ya. Niatnya labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niat haji ya. Setelah niat haji itu, awas sekali lagi, perhatikan dalam aturan dalam segala sesuatu, larangan-larangannya. Karena kalau tidak diingatkan ya, tidak saling mengingatkan, itu akan lupa ya. Oleh karena itu dianjurkan kepada jamaah semuanya itu setelah niat labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, itu harus ingat tentang bagaimana kita harus menjauhi larangan-larangan ihram tersebut. Yang selanjutnya setelah ihram, kita insya Allah melanjut kepada perjalanan wukuf. Wukuf yaitu sesuatu yang wajib ya, yang ada di Arafah. Karena al-hajjun Arafah. Haji itu Arafah. Kalau seseorang itu berangkat haji, melaksanakan haji, tidak ke Arafah, itu hajinya dianggap gugur, tidak sah ya. Itu tidak bisa digantikan, harus wajib berangkat meskipun sakit. Berangkat sakit duduk aja, wukuf ya, diam wukuf itu di Arafah. Insya Allah itu sebagai rukun haji, itu insya Allah akan sah hajinya meskipun hanya tidur, hanya duduk ya. Tapi disarankan jangan hanya duduk, jangan hanya tidur sambil berdoa saja ya, karena itu istajib doa, makom ijabah di sana ya, makom ijabah. Yang selanjutnya setelah beres wukuf di Arafah, nanti dilanjut dengan perjalanan ke Muzdalifah. Mengapa tidak masuk rukun? Kalau Muzdalifah itu masuk wajib ya, wajib haji. Nah, wajib haji diantaranya itu harus ke Muzdalifah dulu. Setelah ke Muzdalifah itu dilanjut ke Mina ya, ke Mina. Itu sesuatu perjalanan yang luar biasa, karena luar biasa di sini banyaknya orang, jutaan orang mengantri untuk berangkat ke Muzdalifah. Harus siap, kesabaran kita harus benar-benar kuat, karena kalau tidak sabar otomatis itu akan terganggu ya dalam satu ibadah. Insya Allah, karena di sana itu kita kalau melihat perjuangan Rasulullah SAW, zaman dulu belum ada kendaraan, sekarang ada kendaraan. Tapi sabarnya dulu itu Rasulullah dengan benar-benar jalan kaki berapa kilometer, berapa hari. Dan insya Allah untuk zaman sekarang hari ini sampai seterusnya udah siapin yang namanya kendaraan. Alhamdulillah sudah enak. Tapi yang menjadi tolak ukur sekarang itu sabar dalam nanti menunggu bisnya gitu ya. Bersabarlah. Insya Allah dengan sabar ya kita akan mendapatkan sesuatu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuatu hadiah yang indah ya. Haji kita diterima, haji kita diangkat ya. Diberikan keberkahan haji kita. Nah, artinya haji kita diberikan makbul, mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya setelah di Muzdalifah ke Mina. Mina sama juga, itu mengantri. Dari Muzdalifah mengantri menuju ke Mina itu beberapa jam ya, itu juga dilatih kesabaran. Bukan hanya dilatih kesabaran, itu praktek kesabaran itu juga. Bukan hanya dilatih, tapi praktek kesabaran ya. Setelah beres di Mina, ada yang namanya
lempar jumroh. Nah, lempar jumroh. Tapi itu masuknya lempar jumroh wajib haji. Wajib haji. Wajib haji. Tapi di sini menerangkan rukun haji. Ya, rukun haji dulu. Nanti kita akan lanjut kepada wajib hajinya. Tadi udah disampaikan ada 6. Yang pertama ihram, terus wukuf, terus tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah itu yaitu tawaf setelah nanti kita beres di Mina melaksanakan jamarot ya. Melakukan jamarot jumroh ula, wusto dan akobah itu. Terus yang keempat sa'i. Ya, sa'i seperti biasa. Tawaf seperti biasa yang tadi ya, tawaf 7 kali setara dari Hajar Aswad, finish di Hajar Aswad. Terus yang keempat sa'i. Sa'i itu dari Sofa ke Marwah. Sofa ke Marwah itu 7 kali, finishnya di Sofa lagi. Ya. Yang terakhir tahlul, bercukur ya. Yaitu hanya minimal 3 helai. Minimal 3 helai rambut. Setelah itu bisa dicukur, dihabiskan, digundul ya, digundul. Orang Arab juga tahu lah. Kalau ada orang Indonesia pasti gundul gitu. Yang keenam yaitu tertib. Maksud tertib itu rangkaiannya harus berurutan seperti itu. Yang selanjutnya wajib haji ada rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan sah hajinya tapi hanya membayar dam. Berdosa bila meninggalkan dengan tidak udur sa'i wajib haji. Di sini harus diketahui ada 6 ya. Tadi nyambung dengan rukun ya. Sama ihram haji dari mikot. Kalau orang Indonesia kita di hotel, kita niatnya di hotel aja. Labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Terus mabit di Muzdalifah tadi prosesnya dari Arafah itu ya rukun. Ya. Rukun tidak bisa diganti rukun itu. Terus setelah itu di Muzdalifah tadi mabit di Mina, perjalanan tadi dijelaskan, terus melontar jamrah itu sampai tanggal 14, 10, 11, 12, 13 ya. Itu ada nafar sampai 12 ya, nafar awal. Mohon maaf. Nafar awal itu 10, 11, 12 sampai 13 nafar sani ya. Itu yang tanggal 10-nya. Kalau tanggal 10 itu di Indonesia itu sedang melakukan sembelih atau berkurban. Ketika kita di perjalanan ya, di Muzdalifah ke Mina itu lagi takbiran ya, takbiran di Indonesia itu. Setelah di Mina beres melakukan melontar jumroh yang 3 itu ula, wusu, akobah ya. Setelah beres itu persiapan untuk pulang. Tapi awas harus diingatkan kembali, jangan sampai kita melakukan larangan ihram. Ya. Hindari larangan ihram itu. Yang selanjutnya yaitu tawaf wada bagi yang meninggalkan Mekah itu mau pulang. Ya. Terakhir harus ya tawaf wada itu. Apabila meninggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya sah tetapi wajib membayar dam. Meninggalkan tawaf wada bagi yang udur atau haid tidak dikenakan dam. Jadi kecuali yang udur aja gitu. Ya, udur aja. Selanjutnya ada penjelasan tentang tempat mikot.
Ada yang namanya mikot zamani, ialah batas waktu haji. Menurut jumhur ulama, mikot zamani dari tanggal 1 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah atau 10 Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu mikot zamani, waktu ya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya mikot makani, ialah mikot batas tempat untuk memulai ihram haji dan umroh. Ya, tempat. Kalau Indonesia kan di hotel langsung. Kalau umroh itu nggak bisa di hotel, ada tempatnya. Mikot di Jirona, mikot di Tanaim, mikot di Hudaybiyah, di Thaif, itu ya ada. Selanjutnya, apabila melewati mikot yang telah ditentukan tidak ihram, maka dia wajib membayar dam, yaitu memotong seekor kambing, atau mengambil cara lain seperti kembali lagi ke mikot haji terdekat yang dilewati sebelum melakukan salah satu kegiatan ibadah haji atau umroh. Seperti ini contohnya, jamaah haji yang datang dari Madinah seharusnya memulai ihram dari mikot Dzulhaifah atau Bir Ali. Apabila ia melewatinya tanpa berihram, maka diperbolehkan mengambil mikot dari Jufah, ya, dari Jufah. Selanjutnya pakaian ihram. Ini kembali disampaikan ya, bagi pria memakai 2 helai kain ihram. Itu tanpa memakai dalaman. Nggak boleh. Ya. Misalnya itu kan kita perjalanan pakai bis. Nah, di bis itu dingin, pakai dulu dalaman. Ya ditakutkan lupa pas niat labbaik Allahumma umratan, tapi kita masih memakai dalaman, itu bayar dam. Ya. Beda lagi dengan wanita. Wanita itu memakai pakaian yang tertutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan sampai ujung. Itu dalam kitab Safina itu kulluha badaniha, perempuan itu semuanya aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Terus apa saja larangan sebelum ihram? Larangan sebelum ihram bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai sepatu yang menutup tumit. Ya. Selanjutnya menutup kepala yang melekat seperti topi kecuali apabila sangat dingin sekali atau terluka yang harus diperban menutup sebagian kepala atau seluruhnya. Itu ada darurat. Ya, ketika ada darurat, ketika ada sakit atau udur dan lain sebagainya, itu ada rukhsah, ada keringanan, ya, keringanan. Bagi yang wanita dilarang berkaos tangan, ya, menutup muka, memakai cadar atau masker. Bagi pria dan wanita dilarang memakai wangian kecuali yang sudah terdapat dipakai sebelum berihram. Kalau wangi-wangian itu pakai bedak, pakai lipan, pakai wangi-wangian itu sebelum memakai ihram. Selanjutnya memegang kuku, nah, tidak boleh, dan mencukur, mencabut bulu rambut, mencabut rambut badan maksudnya. Itu nggak boleh kalau kita sudah niat ihram, niat haji atau umrah. Memburu binatang, buruan darat, liar dan boleh dimakan, nggak boleh. Ya. Terus membunuh dan menganiaya binatang buruan darat dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan yang boleh dibunuh. Ya. Sebagian ulama yang boleh dibunuh binatang itu diantaranya cicak, binatang yang berbuas, ya, atau binatang galak, ya. Galak, ular itu bagian ulama membolehkan, ya, membolehkan membunuhnya. Yang selanjutnya menikahi atau meminang wanita yang akan mendaki atau dinikahi atau dinikahkan. Nggak boleh kalau pakai ihram. Nanti aja setelah beres ihram melaksanakan hajian atau umroh boleh itu boleh akan maksudnya, boleh akadan, boleh melakukan pernikahan boleh. Selanjutnya nomor 8 bercubu atau bersetubuh nggak boleh itu. Nanti aja kita beres ya, suami istri sabar saja, sabar. Nanti juga ada waktunya. 9 mencaci
bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor, kita jaga lisan ya, jaga lisan karena wajib tulisan selamat. Jadi menjaga lisan ada sesuatu yang harus dijaga. Terus yang selanjutnya dibahas kembali mabit bermalam atau istirahat di Muzdalifah ya. Terbagi dua. Yang pertama, mabit di Muzdalifah tanggal 10 Zulhijjah ialah bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Ketentuan mabit di Muzdalifah adalah keberadaan jamaah dianggap sah walaupun sesaat setelah lewat tengah malam. Artinya setelah jam 12 malam lah. Itu lewat sedikit di jam 12 lebih 10 menit mulai pergi berangkat lagi lanjut ke Muzdalifah. Selanjutnya mabit di Mina ialah bermalam di Mina di malam hari tanggal 11, 12, 13 dalam rangka amanah haji. Hukum mabit di Mina nyatakan sah apabila jamaah haji berada di Mina lebih dari separuh malam. Di separuh malam jam satuan lah, jam 1 ya, lebih sedikit juga nggak apa-apa gitu. Karena itu hanya diam di sana mabit bermalam saja sebentar. Selanjutnya nanti untuk penjelasan lempar jumroh ya, ini kita menyiapkan batu kerikil, tapi enak alhamdulillah sekarang itu udah siapkan di Muzdalifah. Di Muzdalifah apalagi tahun 2023 kemarin dan 3 tahun ke belakang ya, udah disiapin, udah dikantongin ya, 70 tinggal kita memilah dan memilihnya yang pas, yang kecil, yang besar, yang kecil, itu bisa pilih-pilih. Selanjutnya tahallul awal. Nah, ada tahallul awal ya, keadaan seorang yang telah melakukan 2 di antara 3 perbuatan, yaitu melontar jumroh, akobah, dan bercukur. Setelah melakukan jumroh, akobah, itu melakukan tahallul awal ya. Itu harus ya. Setelah beres melakukan tahallul awal, dia jamaah silakan untuk berganti ke pakaian biasa. Yang kedua, tahallul tsani ialah keadaan seorang yang telah melakukan ketiga perbuatan dia, itu melontar jumroh, akobah, bercukur, dan tawaf ifadah serta sa'i. Nah, ini tahallul tsani setelah melakukan tawaf ifadah, terus sa'i ya, terus tahallul beres. Itu larangan-larangan yang lainnya ya, itu sudah bebas ya, sudah bebas, tidak ada lagi larangan, alhamdulillah. Tapi diingatkan kembali karena kita itu di Indonesia jamaahnya, karena kita mengambil haji tamattu, oleh karena itu haji tamattu kita wajib bayar dam. Ada 2 yang harus diketahui, yang harus dipahami, karena boleh kita bayar dam itu dengan menyembelih, boleh juga kita dengan cara saum 3 hari di Mekah, dilanjutkan 7 hari di Indonesia, semuanya 10 hari. Salah satu kewajiban haji atau umroh yang terdiri dari tidak berihram, tidak mabit di Muzdalifah, tidak mabit di Mina, tidak melontar jumroh, tidak tawaf wada. Ya, itu diantaranya dengan meninggalkan kewajiban, ya, kewajiban itu dengan bayar dam. Tadi udah jelasin
tentang napar. Jadi ada napar awal, napar sani. Kalau napar awal sampai tanggal 12 Zulhijjah, kalau napar sani sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi sempurna 13 dibereskan semuanya. Itu saja mungkin penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.